Hai guys, balik lagi bersama saya dengan Rini di sini di channel Tarot Reading. Apa kabar kalian semua? Kalian semua yang saat ini sedang menonton video ini ya, karena kakak yakin ketika kalian mengeklik video ini tuh kalian sudah baca judulnya. Nah, kali ini kakak membuat tema yang berjudul karma buruk bagi mereka yang telah mencurangi kalian ya. Jadi ini bisa siapa saja ya. Jadi kita akan cari tahu melalui kartu tarot ini. Jadi kita akan cari tahu kira-kira karma buruk apa yang mereka dapatkan ya setelah membohongi kalian, mencurangi kalian, mengkhianati kalian ya. Nah, namun perlu saya sampaikan bahwa ini adalah general reading yang dimana energinya kolektif dan yang pastinya tidak akan resonate untuk kalian semua yang menonton video ini ya. Jadi bijak-bijaklah dalam menyikapi setiap readingan kartu tarot. Kalian paham ya, kartu tarot itu hanya energi sayang ya. Jadi jangan terlalu dibuat patokan ya. Kurang lebihnya seperti itu ya sayang ya. Jadi buat fun reading saja. Bila mana resonate jadikan sebagai motivasi untuk melangkah jauh lebih baik ke depannya. Bila mana tidak resonate ya jadikan sebagai warning agar kita hati-hati dalam langkah ke depannya. Nah, kurang lebih seperti itu ya sayang ya. Alright, kita akan mulai menshuffle kartu tarotnya. Fokuskan pandangan kalian pada shufflean kartu tarot yang ada di depan kamera ini ya, agar saya bisa menarik energi kalian lebih banyak lagi ke dalam readingan ini. Oke, alright. Jangan lupa berdoa ya sayang. Karma buruk bagi mereka yang telah mencurangimu ya, mencurangi kamu. Kalian yang menonton video ini. Jangan di skip-skip ya sayang. Tarik acak ya, energinya rada berat. Oke. Buat kalian yang baru bergabung, kakak ucapkan terima kasih ya. Bagi kalian yang sudah like, sudah subscribe, kakak juga ucapkan terima kasih ya. Juga bagi kalian yang sudah komen, bila mana kakak tidak balas satu-satu, bukan berarti kakak tidak baca ya. Kakak baca, tapi kurasa kalian cukup memahami ya, bahwa kesibukan kakak cukup padat. Dan kurasa kalian bisa merasakan bahwa cinta kakak dan doa terbaik kakak untuk kalian semua ya. Para subscriber kakak tercinta ya. I love you all ya. Alright. Karma buruk bagi mereka yang telah mencurangi kalian ya. Jadi karmanya apa nih saat ini? Sang semesta ketika kalian dicurangi ya, sang semesta itu melindungi kalian yang menonton video ini ya. Jadi kalian ini ketika kalian mengeklik video ini, kalian itu penasaran kira-kira karma apa bagi mereka yang sudah membohongi kalian ya. Mungkin macam-macam ya, mencurangi, mengkhianati demi selingkuhan, atau mungkin kalian dibohongin karena uang, apapun itu ya. Nah, sang semesta mengatakan jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja walaupun saat ini kalian tersakiti, saat ini kalian terlukai. Percayalah, seseorang yang meninggalkanmu dengan mencurangi kamu, dengan membohongi kamu, mengkhianati kamu, nanti dia akan mendapatkan karma buruknya dalam hidupnya. Jadi kalian ini jangan khawatir. Sang semesta mengatakan kalian tidak boleh khawatir. Ketika kalian berdoa, mungkin kalian ini sudah memanjatkan doa baik-baik ya, positif ya. Di sini ada Temperance, Wheel of Fortune. Ini energi yang sangat positif buat kalian ya. Jadi kalian ini doa kalian diijabah. Mungkin ya Allah ya Tuhanku, orang yang sudah membohongiku sadarkanlah agar dia tidak membohongi dengan yang lain, agar dia tidak menipu lagi wanita lain atau lelaki lain. Nah, kurang lebih seperti itu doa-doa kalian ya. Dan sang semesta saat ini sedang bekerja untuk menyadarkan orang yang pernah membuat kalian terluka ya. Jadi seseorang ini yang mungkin pernah menjanjikan apapun itu tentang kalian ya. Temperance ini mungkin kamu dijanjiin
pernah mau dinikahin atau pernah mau apapun ya, segalanya yang membuat kamu terlena sama dia ya. Dan saat ini orang ini sedang sang semesta sedang memberikan teguran. Jadi sang semesta mengatakan, jangan khawatir, aku sedang bekerja untuk dia. Ya, seseorang yang telah membuat kamu kecewa, mencurangi kamu, mengkhianati kamu. Jadi kalian tidak usah khawatir bahwa aku saat ini sedang menuju ke dia, sedang bekerja untuk dia. Jadi dia saat ini, seseorang yang kalian pertanyakan ini, karma buruk apa yang saat ini dia dapatkan, ini bisa jadi nih orangnya sakit tuh ya, bisa jadi nih orangnya kena sakit sakit kelamin. Maaf ya, tapi emang ini energinya saya disuruh menyampaikan seperti itu loh ya. Rada sedikit kurang pantas ya sayang, tapi di skip saja kalau kiranya nggak enak didengar ya. Ini bisa jadi bisa sakit itu ya, sakit vitalnya ya. Jadi bisa kena sakit kelamin, atau bagi mereka perempuan ya sama aja ya, yang membohongi kalian, mengkhianati kalian bisa kena sakit itu. Nah, ketika dia merasa bahwa dia meninggalkan kamu adalah jalan, mungkin dengan udelnya ya jalan terbaik ya, karena dia demi yang lain atau demi mungkin habit-habitnya yang tidak baik ya, apapun itu habitnya ya, mungkin drunk, mungkin ke klub, mungkin dengan wanita-wanita lain, dengan pria-pria lain ya. Dia sedang menjalani karmanya saat ini ya. Bisa jadi dia ini yang seperti tadi kakak katakan ya, alat kelaminnya itu sudah nggak berfungsi ya. Bisa jadi dia ini kena kena HIV ya, penyakit itulah, atau dia kena cancer ya. Bisa jadi yang laki-laki kena cancer, yang itu tuh apa tuh kalau yang cowok ya, kurasa kalian sudah paham ya, ntar cari di Google ya. Alat kelamin yang kena penyakit itu ya. Nah, dia tuh kena itu kurang lebihnya, karena di sini memang sang semesta sedang bekerja untuk dia. Mungkin waktu meninggalkan kalian itu dia sudah sudah mencicipi banyak wanita di luar sana atau lelaki di luar sana ya, di belakang kalian. Nah, saat ini dia sedang merasakan sakitnya itu ya. Yang terbesar itu, karena jadi kakak harus sampaikan itu ya. Ini sebenarnya memang tidak elok untuk saya omongkan di video. Jadi ketika kalian memang tidak ingin mendengarnya, kalian skip saja ya sayang ya. Jadi orang ini sedang menerima karmanya, yaitu dengan penyakit kelaminnya ya. Jadi mungkin bisa jadi dia itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi cuman bisa bersolek ya, contoh seperti itu. Mungkin dia bisa berdandan, tapi mungkin fisiknya bisa dibetulin, muka bisa dicantikin, baju bisa dicakepin ya, kalau yang cowok ya bisa keren gitu, tapi alat vitalnya sudah tidak berfungsi ya. Ini di sini cukup besar sekali ya. Jadi karma buruk apa yang mereka dapatkan ya ini ya, ini karena energi terbesarnya ini karma buruknya. Jadi dan keuangan pun dia mulai berkurang ya. Waktu itu memang dengan kalian tuh keuangannya cukup stabil. Mungkin kalian ini sebagian ada yang mensupport materi ya. Eight of Pentacles ini waktu dengan kalian itu dia pekerjaannya juga cukup bagus ya, keuangannya, pundi-pundi keuangannya itu banyak. Terus mungkin juga bisa jadi kalian kasih duit ya, bisa jadi seperti itu. Jadi gampang dia mendapatkan bantuan dari kalian, bisa jadi seperti itu ya sayang ya. Nah, ketika dia merasakan penyakitnya saat ini ya, dia mengeluh, dia ini pasti karena aku telah berbuat jahat dengan mantanku ya. Mantannya dia tuh sepertinya tidak cuma kalian ya sayang. Jadi orang ini lebih dari satu ya. Jadi mantannya itu tidak hanya kalian, mungkin bisa 3, bisa 4 ya. Karena memang dia punya penyakit ini karena sebagian kalian walaupun hubungan LDR, dia ini sudah mencicipi beberapa contohlah hiburan-hiburan gitu ya, di klub-klub gitu. Dia pernah tidur dengan orang lain ya. Jadi ketika hubungan LDR, hubungan terkoneksi kalian, hubungan jarak jauh ya, kalian yang hubungan LDR, itu hanya kalian karena tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat real. Nah, ketika tidak terkoneksi dengan kalian ini, dia nakal ya. Ini orang nakal. Jadi saat ini dia menerima karmanya, yaitu alat kelaminnya bermasalah ya. Saat ini dia bingung bagaimana cara untuk kembali normal lagi. Nah, di sini dia berharap untuk mendatangi kalian. Bisa jadi dia ingin kembali, bisa jadi dia meminta maaf ya, agar kamu maafkan kesalahannya, karena memang energinya kuat sekali.
Ya, karena kamu memang selama ini sudah ditipu ya. Ditipunya tuh macam-macam ya. Jadi keuangan, apapun itu, mungkin kamu sudah ngirimin apa ya. Bisa jadi kalian kalau yang berduit ya, yang nonton ini berduit, bisa jadi kalian membelikan mobil, sepeda motor ya. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, waktu dengan kalian itu memang dia ngerasa apa yang kalian dia dapatkan itu dari kamu cukup stabil. Ya perhatian, ya cinta, ya support, ya support apapun ya, materi, ketenangan ya. Karena di sini cukup kuat sekali ya, kalian yang menonton ini memberikan support finansial ya. Jadi dia ngerasa nyaman waktu dengan kalian ya. Jadi saat ini dia ngerasa energinya saat ini ketika kakak mereading ini ketariknya itu dia ingatnya ke kalian ya. Jadi energinya menuju ke kalian cukup kuat sekali. Ya, mungkin kalian sudah melepaskan. Jadi semakin kamu lepaskan, semakin energi itu ketarik. Walaupun kalian sebagian yang mungkin masih kepengen kembali ya. Walaupun kalian mungkin sebagian sedikit sekali yang berharap untuk dia kembali, memang energinya saat ini ke kalian. Mungkin kalian doanya positif, afirmasinya tuh positif. Jadi sang semesta mengizinkan untuk kalian itu kembali. Jadi kalian harus memaafkan segala kesalahannya. Tapi perlu kalian ketahui, ini yang kena penyakit ini nggak semuanya ya sayang ya, mungkin ya, tapi ini memang hampir ini energinya terbesar tuh itu ya. Jadi dia kena penyakit kelaminnya ya. Bisa jadi dia kena pokoknya penyakit yang dalam ya, penyakit dalam yang memang sudah tidak berfungsi untuk membahagiakan secara rohani ya. Jadi apa ya, itu seperti itulah kurang lebihnya ya. Jadi cuma bisanya bahagianya ketika melihat dia ganteng, cantik karena bisa bersolek, tapi dalamnya itu sudah tidak berfungsi. Jadi saat ini energinya ke kalian karena ada sebagian kalian yang memang masih kepengen narik ya. Mungkin kalian mungkin masih mencintai dengan janji-janji mulutnya, dan aku sebagian merasakan kalian ini yang mensupport materi ini berharap seseorang ini memberikan kabar lagi terhadap kalian ya. Jadi kalian itu berharap dia tidak kembali lagi pada kalian, tidak apa-apa, tapi ke uangku kembalikan. Itu yang saya tangkap dari energi kalian yang menonton. Emang tidak semua ya, ada beberapa kalian seperti itu. Nah, saya tidak butuh kamu hadir dalam hidupku kembali, tapi kembalikan materiku yang sudah kamu sapu habis dari hidupku, jadi dari diriku. Jadi dia tuh mengambil uang kamu tuh nggak sedikit loh. Saya merasakan kalian itu keluar finansial ada yang banyak sekali ya di sini ya. Dan ini sang semesta, jangan khawatir ya, sang semesta ini memang melindungi kalian. Dan ini kan sang semesta mengatakan saya sedang bekerja untuk dia. Ya ini alat kelaminnya ini yang memang saat ini sedang dirasakan ya. Mungkin dia tiba-tiba mungkin ada yang kena apa tuh yang tiba-tiba dia nggak bisa kencing, yang apa tuh, yang model kayak gitu-gitu ya sayang. Kakak ini kalau ngomong penyakit gitu rasanya rada ini, tapi lupa ingat apa tuh yang penyakit laki-laki yang suka nggak bisa ini. Kurang lebihnya seperti itulah ya. Aku rasa kalian sudah paham ya. Kesannya tidak terlalu elok kalau kakak terlalu mendetil menjelaskan itu. Pokoknya dia kena penyakit kelamin saja ya. Ya ini orang kalau sudah tidak pernah bersyukur ya, terus dia menakal ya, ini bisa laki bisa perempuan yang kena ini tuh. Yang jelas yang mencurangi kalian ini yang saat ini sedang menerima karmanya. Sang semesta mengatakan saya sedang bekerja untuk orang yang telah berbuat curang pada kalian ya. Jadi sang semesta mengatakan dari semua ini ya, energi dia yang masuk ke sini, jangan khawatir, saya sedang bekerja untuk dirinya, untuk mereka yang telah membohongi kalian, mencurangi kalian. Makanya energinya kan ini ketika kalian yang menonton ini mungkin sudah mengikhlaskan. Ada yang sebagian kalian suamiku sudah karena kena guna-guna. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang guna-guna ya. Guna-guna itu tidak bisa secara terus-terusan ya. Jika suami kalian itu mungkin awalnya diguna-guna, tapi karena suami kalian ini sebetulnya sudah ada rasa ya. Jadi sudah ada rasa dengan seseorang yang mengguna-guna itu. Jadi bukan berarti suamimu karena diguna-guna langsung dia lengket ke dia. Guna-guna itu hanya bisa bertahan 1 minggu atau 2 minggu, paham ya? Jadi kalau dipelet atau apa itu cuma tahannya 1 minggu atau 2 minggu. Tapi terserah kalau gondaannya selingkuhannya mungkin banyak duit, bisa bayar permanen ya, mungkin bisa ngabisin hartanya ya, biarkan saja ya. Tapi yang jelas kalau guna-guna itu kalau bagi orang umumnya ya, itu biasanya cuma 1 minggu 2 minggu ya, itu paling
paling lama ya. Nanti setelahnya itu dia akan kembali seperti orang normal ya. Tapi kalau masih lengket saja itu bukan karena pelet ya sayang ya, tapi karena memang pasanganmu memang sudah ada rasa ya. Jadi jangan salahkan si yang selingkuhannya, tapi memang pasangan kalian ya, istri suami ya, yang mereka kalian mengatakan pasangku nih dipelet Kak, pasanganku nih di magic gitu. Magic itu tidak akan bertahan lama sayang ya. Jadi tahannya tuh paling seminggu 2 minggu ya, setelah itu hilang ya. Tapi kalau si pacarnya ini, selingkuhannya ini punya duit banyak, membayar permanen sama dukun, ya itu beda lagi. Tapi mustahil sayang ya. Jadi kalau sampai suamimu sampai lengket terus lupa sama kalian, itu karena suamimu suka ya. Jadi mungkin sama kamu sudah tidak ada pelayanan yang lebih yang dia dapatkan ya. Mungkin apapun, pelayanan tidur, pelayanan di meja makan, pelayanan harian ya, dengan senyuman apa tuh dia sudah tidak dapatkan. Biasanya dengan orang yang menurut kalian ini suamimu atau istrimu dipelet, itu bukan dipelet, tapi memang pasanganmu juga menyukai dia ya. Jadi energinya itu ketarik sama si selingkuhannya, saking dia sudah menikmati, akhirnya dia jatuh cinta ya. Akhirnya dia merasa nyaman. Jadi bukan karena peletnya yang masih bertahan, bukan ya sayang ya. Paham ya? Pelet itu tidak akan bertahan lama. Minim 1 minggu 2 minggu. Tapi ketika 1 minggu 2 minggu tuh masih lengket aja nih sama selingkuhan, itu bukan karena pelet, tapi karena memang suami atau istri kamu tuh memang menyukai ya. Jadi energinya sudah nyambung. Jadi dia ngerasa nyaman dengan selingkuhannya. Paham ya sayang ya? Nah ini ya sayang, balik lagi ke readingan ini ya. Ini seseorang ini ya, mereka yang menerima karma buruknya saat ini ya, ketika dia sudah merasakan sakitnya ini, dia energinya ke kalian. Karena kalian mengeklik video ini, kalian langsung fokus dengan seseorang yang telah mencurangi kalian ya. Jadi langsung ketarik zet ya ke kalian ya. Jadi seseorang ini langsung ingat dengan kata-katanya, dengan janji-janjinya yang pernah dilontarin sama kalian. Ini kalau kamu rasain energinya, kamu ikut sedih, tapi sedih bukan berarti kamu sedih ditinggalin ya, tapi dia lagi sedih ya. Jadi kamu bisa merasakan kesedihan itu melalui ikatan batin kalian ya. Jadi koneksi ikatan batin spiritual kalian itu saling bersaut-sautan. Jadi kalau dia mau ngomong secara real itu, dia ingin mengatakan, aku menyesal telah mencurangimu, aku menyesal telah membohongimu, aku menyesal dengan diriku sendiri. Kenapa aku seperti ini? Saat ini aku tidak bahagia, saat ini aku sedang menderita. Aku sedang ada masalah dalam diriku. Ya ini masalahnya ya, penyakitnya ini. Ya. Jadi emang ini energinya cukup kuat sekali ya yang bermasalah ini. Ala kelamin. Kakak kurang enak ngomongnya ya. Sebenarnya tapi ini terbesar energinya ya. Jadi punya penyakit ini yang dia memang makanya dia energinya ke kalian. Dia mengatakan energinya, aku berharap aku bisa datang menemuimu dan meminta maaf padamu jika aku telah bersalah padamu selama ini. Ini energinya memang orangnya ini ya, emang energinya rada melo saat ini ya, karena ya itu mungkin karena sakit ya. Dia ngingat, biasa sih orang kalau sudah menerima karma ya, biasanya baru ingat-ingat yang orang-orang yang pernah mencintai dengan tulus, pernah memberikan sesuatu yang tulus. Selagi dia masih waras, selagi dia masih sehat, masih energinya masih aktif ya, misalnya, dia udah nggak peduli kamu mau disakiti, mau dia apa, dia pikir di sana ada yang lebih cantik, di sana ada yang lebih seksi, di sana ada yang lebih ganteng. Nah, biasanya orang-orang seperti itu ya lumrah ya, emang kehidupan manusia di dunia itu memang ya nano-nano sayang ya, seperti permen itu. Kalau kalian mungkin generasi sekarang nggak tahu apa tuh nano-nano, itu permen yang rasanya macam-macam sayang ya. Zaman kecil saya itu kalau makan permen nano-nano itu rasanya macam-macam. Nah kehidupan sekarang tuh ya seperti ini, seperti permen itu, rasanya asam manis, pokoknya macam-macam ya. Jadi ini energinya sangat kuat karena kamu menarik energinya ya saat ini untuk terkoneksi dengan energimu ya. Jadi ikatan spiritual kalian saat ini sedang bicara. Jadi dia ingin datang, ini meminta maaf karena kamu yang telah membuatku hidupku menjadi stabil. Karena kamu, hidupku menjadi nyaman. Aku terjaga dan aku tidak merasakan apapun ketika aku tidak merasakan apapun, kekurangan apapun ketika aku bersamamu. Ya karena kamu memang sebagian ada yang mensupport materi ya. Dan di sini sekarang dia merasakan sakitnya ini. Ini sakitnya bisa jadi sampai
sampai nanti loh ya, sampai sulit untuk disembuhkan. Kalau dia keuangannya nggak cukup buat operasi, ini bisa jadi ini orang seumur hidup ya menanggung penyakit ini. Karena ini orang aslinya waktu koneksi dengan kalian tuh memang sudah bandel ya. Ya walaupun sebagian kalian memang sudah sampai jenjang ke pernikahan ya, tapi ketika meninggalkan kalian tuh demi selingkuhan. Makanya dia punya penyakit itu ya karena dia sudah terbiasa seperti itu. Ya, mungkin bisa jadi kalian yang menonton video ini ya karena memang kalian ini penasaran. Bisa jadi ini mantan-mantan kalian ini sebelum menikah, ini bagi kalian yang pernah menikah dengan ini orang yang menyakiti kalian, mencurangi kalian. Dia tuh pernah berhubungan dengan 1 atau 2 orang ya, tapi tanpa kalian pertanyakan ya, karena memang kalau udah jatuh cinta kan hal yang buruk itu biasanya hilang ya. Jadi tahu kelihatannya tuh yang cakep-cakep aja gitu kan, mungkin karena dia tutur katanya sopan, dia agamanya bagus ya, tapi kamu tidak tahu di dalamnya tuh seperti apa sebelumnya. Nah itu biasanya yang sulit kalian tebak ya, biasanya seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa, namanya kehidupan seperti itu sayang ya. Jadi kita ini seperti kayak apa ya, kehidupannya penuh dengan drama ya. Jadi tanpa kita sadari itu, ketika kita merasa bahwa seseorang yang dekat dengan kita tuh merasa membuat nyaman kita, merasa menyenangkan diri kita, sebenarnya itu ada apa di balik kebahagiaan yang diberikan tuh ada sesuatu yang memang dia simpan, yang kalian tidak tahu ya. Jadi ya itu tadi akhirnya mencurangi kalian ya. Dia merayu minta materi dari kalian. Udah diberikan perhatian, kita setia ya, tapi dia mencurangi kalian di belakang kalian ya. Dia senggol sana senggol sini ya, dengan habit-habitnya nggak karu-karuan ya. Nah di sini sayang ya, ketika kalian ini menonton video ini, saya merasakan memang ini seseorang juga emang nggak bisa tidur ya saat ini ya. Ketika kalian mengeklik video ini tuh energinya luar biasa ketariknya ke kalian ya. Jadi sepertinya kalian ini memang sebagian ada sudah mengikhlaskan. Semakin kalian mengikhlaskan, semakin energinya ketarik ke kalian. Dan sebagian yang memang doanya positif-positif sama, dia juga semakin ketarik ya. Paham ya, ketika kalian berafirmasinya yang positif-positif dan memaafkan itu sama, energinya juga ketarik ke kalian. Kalau kalian doanya contoh, paling dia juga nantinya di sana nggak akan, mudah-mudahan dia modar contoh kasar seperti itu ya, mudah-mudahan jungkir balik. Nah itu nggak boleh, itu malah dia makin bahagia di sana ya, makin nyaman, makin sehat ya. Jadi saya yakin kalian ini yang menonton video ini, kalian yang memang ingin tahu energi seseorang yang mencurangi kalian, siapapun itu, mungkin kalian sudah memaafkan, sudah mengikhlaskan, hanya iseng pengen tahu energinya ya, bagaimana saat ini orang yang mencurangi kalian, karma buruk apa yang mereka dapatkannya ini, karmanya dia nggak bisa tidur memikirkan penyakitnya dia sandang saat ini ya. Mungkin dia ketika dia tidur terbangun ya ngerasa sakitnya tuh sampai teriak-teriak ya. Bisa jadi dia tanpa dia sadari tuh dia di antara hidup dan mati ya. Ya bukan berarti dia memati, bukan, maksudnya dia ngerasa ya ini nahan sakitnya nih, dengan siapa dia harus berkeluh kesah gitu ya. Mungkin orang tuanya jauh, atau mungkin dia hidup di kota lain yang dia harus kerja dari jauh dari rumah ya. Waktu bebas itu, waktu di belakang kalian masih kebebasannya, menikmati kebebasannya, dia nggak habis pikir kalau dia bakal akan kena penyakit ini ya. Jadi dia tuh ngerasa dengan si A, si B tidur dengan si C ya. Di belakang kalian, mungkin kalian nggak tahu, taunya kan dia ini kata-katanya manis ya. Kenapa dia memblokirmu, kenapa dia tidak mau koneksi lagi denganmu ya, karena dia sudah kenyang, di luar sana sudah kenyang. Nggak buat apa LDRan tapi dia tidak bisa jamak ya. Tapi sebagian kalian juga memang LDR-nya, karena ini temanya itu karma apa yang dia, berarti kalian ini orang-orang yang punya masalah dengan orang-orang yang menyakiti kalian ya, kurang lebihnya seperti itu ya sayang ya. Jadi waktu itu kamu pernah dijanjikan untuk menikah ya. Di sini ada Ten of Cups ya. Di sini tuh pernah dijanjikan yaitu kebahagiaan dari dia untuk kalian ya. Jadi kebahagiaan tuh macam-macam sayang ya. Mungkin dia pernah berjanji, saya akan melamarmu habis lebaran ini, atau aku akan menikahimu tahun depan, atau aku akan mendatangi orang tuamu untuk mengatakan bahwa aku adalah calon suamimu, calon istrimu. Nah, kurang lebih seperti itu kebahagiaannya. Memang yang namanya hubungan percintaan tuh apa? Endingnya ya kan menikah ya. Bukan I love you, I miss you tiap hari. Ini kan lama-lama bosen ya. Terlalu teori kalau kita tuh cuman hanya I miss you, I love you, capek ya. Hubungan
sudah lama cuman begitu doang ya. Jadi ya pasti endingnya ya kepengen dinikahi kitanya ya kan seperti itu kurang lebih sayang ya. Nah waktu dia dengan kalian, dia merasa ada kebebasan yang tanpa kalian ketahui, dia itu merasa puas, merasa aku bisa meluk sana, aku bisa nyium orang ini, aku bisa tidur dengan si ini, aku bisa tidur dengan si itu. Tapi saat ini ketika dia mendapatkan penyakitnya ini, dia baru sadari, apa mungkin aku dulu, nah ini ya kakak gabungin ya, the Pole, Three of Wands, Nine of Swords. Ini energi orang yang mengingat dulunya tuh pernah bebas, dia nggak pernah menyadari pada akhirnya dia kena penyakit ini ya. Jadi ini energi yang orang sangat menyesali apa yang telah dia perbuat di masa lalu ya. Ketika masih bersama kalian ya. Jadi saat ini kalau kalian tanya itu kira-kira penyakitnya bisa sembuh nggak? Ini sepertinya kalau penyakit ini ya, kalau dia nggak banyak duit, kalau dia nggak operasi, sulit untuk sembuh sayang ya. Ini karma ya, bukan karena penyakit yang, kan tadi kakak sudah katakan sang semesta saya akan bekerja untuk dia. Karma tuh terkadang kita didatangkan karma itu untuk kita sandang seumur hidup ketika kita tidak mau menjadi orang yang positif. Kalau kalian tanya kira-kira dia akan menjadi orang yang positif nggak kak? Emang energinya ini dia mengarah ke kalian ya. Setelah dia menyadari kebebasannya ketika mencurangi kalian di belakang kalian ya. Dia memang sedang arahnya ke kalian saat ini. Karena ya memang kamu tarik ya. Energinya ketarik ke kalian ya. Bukan kamu tarik ya, tapi memang ketarik lah ya. Namanya koneksi spiritual connection itu memang suka seperti itu. Ketika kamu sudah tidak mau tapi kamu masih ingin tahu energinya ya itu langsung zat. Ya langsung kalian terkoneksi, bukan raga kalian ya, tapi ikatan batin ya. Jadi energinya saat ini kuat sekali untuk ke kalian ya. Jadi jika kalian tanya kalau dia mau jadi positif, menjadi orang baik atau enggaknya ya, mungkin sebagian kalian masih ingin memaafkan, tapi sedikit sekali kalian yang berharap untuk dia kembali. Karena kalau kamu tahu dia ini ada penyakit ini, kurasa juga bisa jadi kamu tidak akan mau ya buat apa punya pasangan gak bisa memberikan kebahagiaan ya. Kebahagiaan itu kan gak hanya materi lah. Kalau kita tidur sama orang penyakitan ya buat apa ya. Kurang lebih seperti itu ya sayang. Jadi karma terburuk apa yang dia dapatkan ini karmanya ya. Dia sedang menjalani penyakit kelaminnya. Ini kakak sebetulnya geli loh ngomongnya. Tapi ya memang ini energinya yang terkuat ya. Tapi bisa apa aja, tapi energi terkuat yang kakak sampaikan ya. Bisa jadi dia ditipu dengan cewek lainnya atau apa. Nah, tapi karena energi terkuatnya itu jadi kakak sampaikan ya. Jadi dia sudah main dengan ABC ya, akhirnya dapatlah itu penyakitnya. Dia mengingat-ingat ya, pernah menjanjikan sesuatu terhadap kalian. Saya menyesal, aku pernah menjanjikan kebahagiaan untukmu. Aku menyesal, aku sudah membagikan perasaanku dengan yang lain. Bahkan tanpa kamu ketahui, aku sudah tidur dengan yang lain. Tanpa kamu ketahui, aku berbagi perasaan dengan yang lain. Tanpa kamu ketahui, aku telah berbuat nakal di belakangmu dengan orang lain. Ya ini emang orangnya memang ini ya. Emang udah manipulatifnya tuh udah dari awal dengan kalian tuh memang niatnya sudah tidak baik dengan kalian ya. Walaupun memang di sini dia tuh ngomongnya muluk-muluk ya dengan kalian. Kamu akan menjadi istriku, nanti kamu akan saya nikahi, nanti kamu akan kita akan hidup bersama, kita akan bahagia bersama. Nah kurang lebih seperti itu ya waktu kalian menjalin hubungan ya. Mungkin karena kamu terlena, mungkin dia ingin mendapatkan sesuatu dari kamu yaitu materi ya. Di sini kebanyakan kok kalian ini korbannya materi ya. Nah dia mencurangi kamu tuh waktu itu ya ini tanpa kamu sadari ya. Jadi dia itu di belakang, dia membawa pedang ini, dia sembari lari, dia menengok ya, dia meninggalkan pedang dua. Saya yakin kamu adalah orang yang setia ya, karena kamu ini orang-orang yang setia kata dia ya, energinya ya. Aku yakin aku berbuat curang di belakangmu waktu dia masih nakal ya. Kamu adalah orang-orang yang setia untukku. Jadi suatu saat aku datang lagi kepadamu, pasti kamu akan menerimaku. Dengan pedenya dia ya. Dengan pedenya ya, siapa yang mau menerima orang penyakitan begini ya? Ya kalau kak ya nggak mau lah, bukan nggak mau maafkan, kita maafkan tapi tidak mau menerima lagi untuk kembali ya. Buat apa hidup sama orang yang berpenyakitan ya. Nah, contoh seperti itu ya. Kalau penyakit tuh macam-macam, mungkin penyakitannya dia tukang selingkuh ya, buat apa kita terima ya, biarkan saja sama selingkuhannya, biar nanti dia menikmati seperti dia ya, seperti selingkuhannya diselingkuhin lagi. Nah kurang lebih seperti itu sayang ya. Jadi ya buat apa lah, kalau ini energinya memang rada toksik dan negatif ya. Jadi kalau kakak sarankan sih
terserah kalian ya. Tapi ini kakak kalau positif kakak sampaikan positif, tapi kalau toksik negatif kakak sampaikan yang apa adanya ya. Jadi ini orang energinya memang tidak baik ya. Jadi sudah mencurangi kalian dan kamu berharap untuk dia kembali itu hanya untuk menyakiti kalian kedua kali. Ya, jadi memang energinya ada untuk ke kalian ya. Ya ada itu karena dia menyesal ini, karena mendapatkan karmanya ini ya, penyakitnya ini. Jadi dia ingatnya ke kalian saat ini ya. Karena dia ngerasa bahwa dengan kalian itu yang bisa dihandalkan, yaitu mungkin kamu selalu memberikan sesuatu, apapun itu, materi, ketenangan, perhatian ya. Jadi saat ini kalau kalian tanya seseorang ini energinya karma buruknya apa, itu karma buruk terberatnya sayang ya, kakak sudah sampaikan. Nah di sini ya sayang ya, kamu memang kadang-kadang kalau mengingat orang ini ya, orang yang saat ini sedang menerima karma ini, kamu ada sebagian kalian ya, kalian mengingat sesuatu yang manisnya. Sebagian kalian pernah mengingat sesuatu mungkin kata-kata yang pernah dilontarkan terhadap kalian ya. Walaupun saat ini kamu tuh juga mungkin doa kalian ada yang saking kesel ya, syukurin lo dapat itu. Nah sebetulnya itu jangan ya. Soalnya itu takutnya nanti kena ke diri kita sendiri ya. Jadi lebih baik ya, semoga dia cepat sembuh, semoga dia cepat sadar. Nah nanti lama-lama dia tuh makin ke kalian ya, makin ingat kalian kesalahannya ya. Bisa jadi nanti uang dikembalikan. Nah, kurang lebih seperti itu sayang ya. Jadi jangan pernah mendoakan sesuatu yang jelek, karena walaupun orang yang menyakiti kita itu kita tetap doakan yang terbaik ya. Jadi kakak sarankan buat kalian yang memang sudah tidak mau ya, tapi kalau bagi kalian yang memang masih welcome sama ini orang yang kakak sudah kasih tahu karma buruknya apa ya, terserah ya, semua kakak serahkan ke kalian. Kalau kalian tanya nanti aku sama dia kira-kira kalau aku terima lagi kira-kira nanti penyakitnya hilang nggak, penyakit apapun ya, nggak cuma penyakit kelaminnya ya, penyakit selingkuhnya, penyakit habit-habitnya yang tidak baik, ini orang sulit ya. Jadi sorry to say, tapi ini orang sepertinya energinya sulit suruh menjadi orang baik ya. Dia akan tetap dengan habit-habitnya ya, walaupun dia tidak punya penyakit ini kelamin ya, dia akan tetap menjadi orang yang punya habit-habit yang tidak baik. Bisa jadi dia mungkin ke drunk ya, ke klub, dia masih dengan perempuan-perempuan itu. Jadi kamu harus siap-siap kalau mau nerima. Tapi sih menurut kakak karena di sini sang semesta tuh ini apa, mengizinkan apapun yang kalian inginkan ya. Jadi ya kalau afirmasi kalian ingin kembali ya, pikirkan kembali sayang ya. Hidup ini jangan diserahkan sama orang yang tidak bertanggung jawab sayang ya. Jadi harus pinter-pinter. Emang kita tuh diizinkan sama sang semesta apapun permintaan kita ya. Jadi sang semesta tuh nggak pelit ya. Jadi apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian harapkan tuh sang semesta selalu mengabulkan ya, jodoh, rezeki, apapun sayang ya. Jadi sang semesta nggak pernah bilang jangan, nggak pernah bilang seperti itu ya. Mau orang jelek kalau dijodohkan dengan orang jelek juga nggak apa-apa. Kalian berharap orang jelek, berharap orang ganteng juga diizinkan ya. Ya tapi dengan itu, dengan caranya ya, dengan cara kalian ya, berusaha ya dan berdoa. Lalu kita lanjut ya sayang ya. Di sini memang ada kalian ini pernah mengingat suatu kebahagiaan dengan orang ini yang sekarang saat ini sedang menerima karmanya. Jadi kadang-kadang ini aku merasakan energi kalian tuh maju mundur. Terima lagi enggak ya? Tapi kok dengar kayak gini, readingan kayak gini, Kak Rini kok aku jadi mikir-mikir lagi. Tapi kira-kira nanti bener enggak sih dia tuh punya. Kakak sudah sampaikan ya, bisa jadi dia tidak berpenyakit kelamin, tapi penyakit habit-habitnya itu loh, yang seperti kakak sampaikan tadi ya, apapun, drunk, main perempuan, selingkuh, menipu, itu tidak akan pernah hilang. Walaupun saat ini dia ngerasa dia mendapatkan karma ini ya, mungkin setelah nanti kembali lagi sama kalian, kalau kalian welcome lagi itu, dia akan kembali lagi habitnya itu ya. Jadi kalau menurut kakak sih, kalau kakak sih lebih baik ya cari yang lain ya, karena kalau kalian paksakan ya, mungkin karena udah jatuh cinta kan susah ya, itu akan menyakiti diri kalian sendiri sayang ya. Tapi memang orang ini saat ini sedang merasa bersalah sekali terhadap kalian ya. Jadi dia ngerasa dengan kalian ini pernah menemukan sesuatu yang sulit untuk dia temukan dengan yang lain ya. Jadi ketika dia menemukan yang lain itu hanya untuk buat tidur, buat senang-senang ya. Jadi orang yang di sampingnya dia waktu itu tuh tidak membuat dia nyaman ya. Jadi kebahagiaan itu hanya dengan kalian ya. Karena ini energi yang sangat kuat sekali ya, Three of Cups.
Sama Two of Pentacles ini energi yang memang dia ngerasa dengan kalian lah aku bisa berbahagia, bisa bersenang-senang. Ya bersenang-senang itu tadi ya, di belakang kalian dia bisa party-party dengan yang lain ya. Nah, dia tuh ngerasa seperti itu. Nah, dengan kamu, walaupun dia habis party-party dengan yang lain, dia bisa nyambung lagi dengan kalian ya, bisa kembali lagi dengan kalian, dan kalian tuh selalu welcome, selalu menerima, karena kamu tidak tahu apa yang dilakukan dia di belakang kalian ya. Ini energinya cukup bagus ya sayang ya. Kakak tarik the romance angel-nya ya. Jadi kalau kalian tanya kak endingnya gimana, ya endingnya ini loh sayang, dia kena penyakit karmanya ini loh, kena penyakit karma kelamin ya. Jadi kalian terserah kalian mau terima orang yang sudah menyakiti kalian, mencurangi kalian ya. Kalau kalian tanya penyakitnya apa, ya penyakitnya macam-macam itu. Yang jelas tadi terbesarnya tuh itu kena penyakit kelamin ya sayang ya. Ini kakak tarik the romance angel-nya ya, perasaan terdalam dia. Dia berharap ketika nanti dia datang kepadamu ya, dia ingin tunangan, engagement ya. Jadi dia berharap suatu saat bila mana kamu masih ingin berharap dia kembali ya, untuk memaafkan kesalahannya, dia berharap hubungan ini akan ada jenjang yang lebih, ada stepnya, yaitu ke jenjang pertunangan, ke pernikahan ya. Tapi terserah ya sayang, kakak serahkan sama kalian semua yang menonton video ini, bila mana kalian masih mencintai, namanya sulit sih sayang, kadang-kadang kita merasa pernah mencintai orang ini dengan tulus, tapi habit-habitnya itu yang sulit untuk kita terima ya. Tapi ketika kita sulit mencari yang lain yang ada di mantan-mantan ini, ya itu tadi. Tapi jangan khawatir ya, ini sang semesta melindungi kalian. Jadi apapun afirmasi kalian itu akan dikabulkan. Meninggalkan dia juga dikabulkan. Kamu ingin energi orang baru juga dikabulkan ya. Jadi kalau kalian nanti kakak buat readingan, adakah orang baru yang mendekati kan, sebetulnya kakak sudah ada videonya. Kalian tuh, soalnya kakak kalau ini kan langsung semuanya ya, jadi energi baru juga kadang ditongolkan. Nah, tapi karena ini temanya kita hanya ingin tahu karmanya seseorang yang menyakiti kalian ya, mencurangi kalian, jadi energi baru kakak nggak sautkan ke sini ya, takut nanti energinya orang lama nggak ketarik semua. Nah, ini orang-orang yang menyakiti kalian ini ya, ini karmanya saat ini ya, dia kena penyakit kelamin ya. Dan ini kalau dia suatu saat dia bisa kembali ke kalian tuh memang dia ngajak tunangan. Nah, ya terserah kalian. Kalau kalian sudah nggak mau, afirmasinya ya yang melepaskan ya. Ya Allah ya Tuhanku, saya ingin melepaskan ini mantanku yang sudah menyakitiku. Saya yakin memang dia itu bukan jodoh untukku, dan biarlah dia bahagia dengan yang lain. Biarlah saya mencari orang baru yang berenergi baru, yang bisa menyayangiku, yang bisa melindungiku, karena aku adalah wanita yang pantas untuk dicintai. Aku adalah wanita yang pantas untuk dijaga. Aku adalah wanita yang pantas dihargai. Nah, seperti itu sayang ya. Jadi biarkan orang-orang yang menerima karmanya ini hidup dengan tegurannya ya, teguran dari sang semesta ya. Zodiak ya, nih kakak sebutin zodiak ya. Di sini ada Aries kuat sekali, Pisces, Sagittarius, Scorpio, Libra, Cancer, Gemini, Leo, Sagittarius, Taurus sedikit, Virgo sedikit ya. Kurasa cukup ya sayang ya. Ya, semoga ini bermanfaat ya bagi kalian yang menonton video ini, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Thank you for watching and take care of you. Bye bye.